Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yusawi ziyadatan ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minadh dhalal wad-da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal. Sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال Ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi ta'ala min ihraqid dam fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'u min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari iring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah jemaah sekalian, tiba saatnya hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu. Masuk tanggal 8 Zulhijjah. Sebagian saudara kita sudah masuk 9 Zulhijjah. Bagi yang mengikuti wukuf di Arafah saat ini hitungannya 9 ya. Untuk Indonesia sendiri dari Kementerian Agama dan juga beberapa ormas besar di Indonesia itu menetapkan dengan keputusannya, dengan kesepakatannya hari ini di 8. Artinya hari ini masuk 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Besok 9 Zulhijjah masuk Arafah. Jadi semuanya benar. Insya Allah nanti ada 2 kali atau 2 hari masyarakat Indonesia melaksanakan. Ada yang hari Ahad mengikuti wukuf di Arafah, ada yang hari Senin mengikuti ijma'
dan juga fatwa dan juga dari keputusan Kementerian Agama, insya Allah, maksudnya gitu. Nah, jamaah sekalian, ini tidak perlu diperdebatkan lagi, sudah sejak dari zaman lama kita sudah biasa dengan perbedaan semacam ini, baik penentuan awal puasa Ramadan maupun Zulhijjah. Baik jamaah sekalian, tentu tidak lepas dari dua hal yang memang akrab dan cukup familiar di kalangan umat muslim. Bulan Zulhijjah ini dikenal dengan bulan haji, Zulhijjah, haji. Ada yang kemudian nahar, yaitu menyembelih hewan kurban, memotong hewan kurban. Makanya disebut dengan hari raya agung, karena dua hal atau dua syiar itu yang kemudian haji dan juga kurban. Yang haji secara otomatis nanti menyembelih hewan kurban di sana, dan yang kita yang tidak berangkat tahun ini, dan mudah-mudahan tahun depan Allah berangkatkan kita, ini melaksanakan kurban bagi yang mampu di lingkungan kita. Dan alhamdulillah, kalau dilihat dari masyarakat kita, animo masyarakat kita cukup antusias. Hari ini, per hari ini alhamdulillah kita sudah berhasil atau menghimpun hewan kurban sapi. Untuk yang sampai per hari ini sudah berapa Pak Iji? Sudah 16 ekor sapi. Terima kasih kami sampaikan tentunya kepada jamaah, kepada para perkorban yang telah dan selalu mempercayakan, mengamanahkan hewan kurbannya kepada kita semuanya. Untuk sapi per hari ini 16, baik yang mandiri maupun yang kolektif. Dan kita niatkan sebagai pengurus masjid dan juga panitia ikhlas lillahi ta'ala melayani jamaah, melayani umat. Ini jamaah sekalian, berkaitan dengan kurban, yang ini melanjutkan yang kemarin ya Pak. Bagaimana sang pelopor itu sendiri adalah Nabiullah Al-Khalil, Nabiullah Ibrahim, yang kisahnya luar biasa, dari mulai beliau kecil sampai dengan beliau kemudian Allah sampaikan sampai dengan selesai tugasnya. Dari mulai masa kecilnya sudah dihadapkan pada 3 keyakinan. Masa kecil beliau dihadapkan dengan 3 kelompok keyakinan yang sama-sama bukan menyembah Allah. Satu kelompok di sana menyembah berhala, patung-patung. Satu kelompok di sana menyembah bintang-bintang, dan satu kelompok lagi menyembah para raja-raja mereka. Bisa dibayangkan keyakinan saat itu akan seperti apa hancurnya ketauhidan di negara saat itu, di bumi saat itu. Bagi orang yang satu circle, bagi orang yang satu pemahaman, itu nggak masalah, karena memang keyakinannya begitu. Sebagian menyembahnya patung. Yang ironisnya patung itu adalah buatan tangannya sendiri. Di sisi yang lain adalah menyembah bintang-bintang. Dan di sisi yang lain adalah menyembah raja. Maka Nabi Ibrahim dihadapkan, sejak kecil dihadapkan pada 3 keyakinan sesat itu jamaah sekalian. Nauzubillah ya, andai kan di Indonesia ada begitu, kita belum tentu lolos Pak. Andai kan di Indonesia kita dihadapkan, dilahirkan di komunitas, di kalangan kelompok yang memiliki keyakinan tidak menyembah Allah, apa jadinya kita saat ini? Kudu nyari teman. Kalau yang nggak satu keyakinan, ikut komunitas yang mana bingung. Masjid saja kita masih milih-milih. Ada yang nyaman di At-Taubah, ada yang nyaman di sebelah, ada yang nyaman yang jauh di sana, bukan karena faktor jauhnya, tapi ketemu dengan orang-orang yang sama umurnya, komunitasnya, keyakinannya, daerah asalnya, nyaman. Ada yang nyaman dengan imamnya, nyaman dengan muazinnya, nyaman dengan kegiatan hariannya, macam-macam.
Ada yang enggak lah, nggak ada pilihan lain karena ini paling dekat misalkan gitu. Nah ini, nah Nabi Ibrahim paling dekat dengan keyakinan ayahnya itu adalah menyembah berhala. Keyakinan saat itu yang paling dekat dengan keluarga, meskipun lahir dari keluarga terbaik. Nabi Ibrahim ini bukan orang ecek-ecek, Pak. Lahir dari keluarga terbaik. Bayangkan ayahnya saat itu seorang seniman pembuat patung, memiliki nama khusus, memiliki julukan khusus, memiliki tempat khusus baik di masyarakat maupun di raja, di kerajaan. Makanya kan ada staf khusus, ada ahli ini, ahli itu. Nah ini ahli pembuat Tuhan, ahli pemahat patung, memiliki nama khusus, memiliki keahlian khusus, dan juga memiliki tempat khusus. Bergejolak Nabi Ibrahim dengan ketauhidan ini, karena memang alhamdulillah Nabi Ibrahim itu sejak kecil, Ibrahim kecil itu memang sudah Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Di saat anak-anak segitu belum mengerti tentang arti ketauhidan, umur 7 tahun, Pak, bayangin 7 tahun baru mau masuk kelas 1 SD atau MI lah kalau di kita, belum banyak bertanya tentang ketuhanan, ya kan? Masih terboy dengan ayunan, masih dengan main. Apalagi anak-anak zaman sekarang 7 tahun nge-game handphone. Kalau kita nggak ngawasin, habis waktu mereka buat itu. Karena apalagi lah sekarang nangisnya lagi kejar kayak gimana, kasih handphone diem. Itu uniknya tuh anak-anak sekarang gitu. Memang membantu meringankan beban orang tua lah yang ngurusnya, sehingga kalau ada alasan sekarang ada orang tua yang baby blues itu yang karena faktor memiliki anak nggak siap mengurusnya. Padahal anak sekarang itu anak bayi aja lagi melot, lagi nangis kayak gimana. Kalau dulu kan dikasih ASI, sekarang dikasih handphone diem loh, Pak. Apalagi ada game. Iya, bahkan mereka seharian itu bisa anteng loh. Kalau nggak suruh makan ya nggak makan. Ibrahim kecil 7 tahun, masih berusia yang kanak-kanak, yang kemudian beliau diilhami oleh Allah untuk memiliki mendapatkan hidayah dan juga futuh dari kecil. Artinya beliau tidak pernah syirik. Satu-satunya tindakan yang menurut beliau itu salah itu adalah ketika beliau masuk gua tadi itu, masuk gua, kemudian malam hari tiba muncul bintang, beliau mengatakan hada Robbi, ini Tuhanku. Mungkin masih baru mengkira-kira, tapi bagi orang yang urusan tauhid itu salah. Tuhan tuh nggak bisa dikira-kira gitu, nggak bisa ditebak-tebak. Padahal saat itu Nabi Ibrahim sedang mencari jati diri ketuhanannya nih seperti apa. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika sampai waktunya bintang itu kemudian tenggelam, Nabi Ibrahim bilang, saya nggak suka yang tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam karena Tuhan selalu eksis, ya kan gitu kan. Maka kemudian melihat falamma ra'al qamara bazi, oh ini lebih besar daripada sebelumnya. Begitu sama. Beliau katakan mungkin ini Tuhan saya. Satu peristiwa itu aja. Kemudian sampailah selesai malam itu, beliau nggak puas dengan mengatakan Tuhan itu jadi mulai rembulan, kemudian bintang, kemudian rembulan, yang kemudian tenggelam, sama-sama tenggelam di pagi hari. Pagi hari muncul matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Oh ini lebih terang, lebih menyilaukan, sinarnya lebih terang, menyinari bumi seluruhnya. Ini Tuhan saya. Qala hadza rabbi. Tetapi pun sama, falamma afalas qala ya qaumi. Kemudian selesai matahari itu tenggelam di sore hari, beliau kembali mengatakan, gak mungkin. Tuhan juga gak mungkin. Masa Tuhan cuma sehari aja, dan mulai pagi sampai sore? Ada sip-sipan. Maka kemudian beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Akhirnya menyatakan bahwasanya saya berserah diri, saya hadapkan wajahku pada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan saya bukan termasuk orang yang musyrik. Coba jemaah sekalian bayangkan. Nah setelah itu kembali ke kaumnya dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin diceritakan itu. Nah oke.
Kemudian Nabi Ibrahim selesai berdakwah, kemudian kemarin dibakar kan? Sampai di pembakaran, dibakar ini bukannya malah terbakar, tapi malah api ditunggu setelah sekian lama di Manjanik itu ya, yang tempat untuk pembakaran event-event besar itu ya. Maka Nabi Ibrahim, apinya padam, Nabi Ibrahim muncul justru dengan keadaan yang kedinginan, seger. Kenapa? Karena sebelumnya menyampaikan ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tidak yang mustahil Pak. Bagi Allah itu yang panas bisa jadi dingin. Jadi artinya kalau nanti, naudzubillah ya, andaikan suatu saat nanti di akhirat Allah tentukan kita untuk mencicipi neraka, bisa nggak Pak? Api neraka itu nggak panas? Bisa. Andaikan Allah, wahai hambaku, kamu dulu bermaksiat, silakan masuk neraka. Kalau mau bilang ya narukuni berdawa sama Ibrahim, bisa jadi api itu juga dingin. Makanya neraka ada yang panas, ada yang gelap banget, ada yang dingin banget. Panas banget mematikan, dingin banget juga mematikan. Gelap banget juga mematikan. Tapi bisa saja bagi Allah, kalau memang Allah ridho, kita ridho dimasukkan ke dalam neraka karena dosa kita, Allah ridho memasukkan ke dalam neraka, ternyata Allah ridho dengan mengatakan wis cukup sebagai syarat saja. Bisa. Kan harusnya begitu. Dosa kan harus ditebus, harus dicuci. Maka bisa jadi atas izin Allah, bahasanya formalitas. Bisa jadi Pak, kalau Allah menghendaki. Buktinya di Ibrahim kasusnya demikian. Bukannya kepanasan malah kedinginan, malah justru orang-orang menyaksikan pembakaran itu malah justru mukanya pada gosong. Bayangkan sekian lama pembakaran itu, kalau di acara umat yang lain itu, umat sebelah, kalau pembakaran cukup lama meskipun menggunakan alat, paling tidak 30 sampai 60 menit lah, 1 jam. Bayangkan orang-orang menyaksikan, pengen ngelihat Ibrahim terbakar gosong habis, ternyata malah justru muka-muka mereka yang pada matanya merah, pada mukanya gosong, karena dengan berapa lama itu mereka memandang api, pengen menyaksikan bagaimana gejolaknya Ibrahim dibakar ini, pengen teriak-teriak minta tolong, ampun dan lain sebagainya. Nah ini jamaah sekalian. Tapi ternyata Nabi Ibrahim, selesai dakwah, sekarang berkaitan dengan kurban. Kisah kurban ini juga sangat heroik Pak. Bagaimana sababnya? Dulu kila sababu dzabhi Ibrahim Ismail. Ini beliau kisahkan annahu qarba alfa syatin wa salasumiyati baqaratin wa mi'atu badanatin fi sabilillah. Nabi Ibrahim secara ekonomi bukan orang yang nggak mampu Pak. Beliau bahkan kalau mau minta dimampukan model kayak apa bisa, seorang nabi, tapi beliau tidak pernah fokus dengan materi, dengan duniawi. Tapi beliau pernah berada di puncak karirnya juga, puncak materinya beliau pernah memiliki. Bahkan beliau dikisahkan pernah berkorban itu alfa syatin, 1000 ekor kambing, wasala sumiati badanatin, dan 300 ekor unta, wa mi'atu badanatin, dan berkorban 100 ekor 300 ekor lembu sapi dan 100 ekor unta. 1000 kambing, 300 unta, dan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Entah mau alam ini dalam waktu sekaligus atau secara kumulatif dari awal. Tapi beliau pernah melakukan itu dalam sebuah kisah yang cukup familiar. Nah, ada bahasa yang kemudian menjadi catatan Allah dalam ucapan Ibrahim. Beliau menyampaikan begini. Setelah melakukan pengorbanan yang demikian fantastis, Ibrahim menyampaikan
Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqarribu bihi laisa bisyai'in indi. Apa yang saya miliki seluruhnya sudah saya korbankan untuk Allah. Dan beliau sampaikan, wallah, demi Allah, lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau seandainya saya memiliki putra, memiliki anak, itu pun akan saya korbankan untuk Allah. Ini menjadi catatan. Kenapa? Karena Ibrahim menyebut nama wallah, demi Allah. Artinya apa? Sumpah. Artinya apa? Janji. Artinya apa? Nazar yang harus ditunaikan. Hati-hati. Ini bagi Allah dicatat. Falamma madha hadzal qaul, ketika Nabi Ibrahim sudah mengucapkan demikian, madha alaihi zamanun fanasiya hadzal qaul. Nabi Ibrahim lupa dengan apa yang dia ucapkan, yang dia sumpahkan. Biasa demikian, Pak. Sudah umum ketika seseorang berjanji, bernazar, bersumpah ketika belum memiliki atau belum mendapatkan sesuatu. Tapi kalau bisa jangan sebut nama Allah, nanti akan ditagih. Kalau ditagih pas kita sanggup nggak masalah. Kan biasanya saya akan puasa sekian hari. Ya kalau pas Allah itu nagih, pas kita kuat, nggak masalah. Yang dikhawatirkan ketika Allah nagih di kondisi terburuk kita. Ayo puasanya mana? Ternyata kita terbaring sakit. Ayo puasanya mana? Ternyata kita lagi sakaratul maut. Belum menunaikan nazar kita, janji kita sama Allah. Nah, Nabi Ibrahim selepas mengucapkan demikian, kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan istrinya Sarah yang saat itu belum sama Hajar ya. Dan juga kemudian Ummu Alam di sini sudah sama Ibu Hajar apa belum? Tapi sudah sampai falamma jaa ilal ardil muqaddas sa'alahul walad. Fajabahu du'aahu bil walad fabasyarahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummu. Kemudian diijabahlah berdoa di tanah Palestina yang sekarang masih dibombardir sama Yahudi laknatullah itu. Kemudian meminta diijabah. Lahirlah seorang anak dari istri yang bernama Hajar, yang kemudian inilah ujian yang keluarga yang sesungguhnya setelah sekian tahun nggak memiliki anak. Kemudian beliau dinikahkan lagi, bahkan diizinkan oleh istrinya, kemudian nikah dengan Ibu Hajar, kemudian memiliki anak. Kisah rumah tangga nggak selesai, Pak. Kisah rumah tangga nggak selesai di situ. Orang yang dulu menikahkan istri pertama, yang kemudian istri kedua, memiliki kecemburuan sehingga suruh mengasingkan, jangan merantau sana, disuruh Allah merantau. Nah, betul. Nah, dikisahkan oleh sahabat Ibnu Abbas, lama kanat lailatul tarwiyah, ketika sudah sampai pada tanggal tanggal 7 malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya disampaikan, ya Ibrahim ufi binazrik, wahai Ibrahim tunaikan nazarmu. Kemudian Nabi Ibrahim gelisah, galau di pagi hari, bangun tidur galau, bingung. Ini yang kemudian namanya tarwiyah. Kalau tarwiyah bahasanya adalah pikirannya muter-muter, Pak, bingung. Nabi Ibrahim, ini mimpi apa? Tapi kok nyebut nama saya dengan bahasa ufi binadri, tunaikan nazarmu. Nazar apa? Lupa. Hari itu mikir-mikir, tarwiyah ayatafakaro, atau berpikir, ruwet pikirannya, Pak. Seharian beliau memikirkan hal itu. Kemudian malamnya, tanggal 8 malam 9-nya, beliau dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim ufi binazrik. Berarti besoknya tanggal 9. Persis tadi malam kalau hitungannya itu. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama. Kemudian beliau meyakini dua mimpi
dengan perkataan redaksi yang sama beliau yakini bahwa yakin ini mimpi yang benar. Kemudian beliau yakin, keyakinan itu kemudian disebut dengan arafah. Mengetahui mimpi itu asli benar dan yakin itu namanya arafah. Dan tempatnya di Arafah. Mimpi meyakini mimpi itu datangnya dari Allah, itu namanya Arafah. Arafah itu yakin, tahu betul. Karena awalnya ragu, ini mimpi dari Allah atau dari setan kan gitu. Kemudian setelah diingat-ingat malam keduanya mimpi dengan yang sama, diingat-ingat, beliau yakin bahwa ini Arafah minallah, Arafah. Wasmu hadzal makan Arafah. Kemudian nama itu, nama yang kemudian mimpi itu, tempatnya disebut dengan Arafah. Kita sebut dengan padang Arafah ya. Nah kemudian di malam ke-10 beliau sudah mendapati keyakinan untuk besok paginya menyembelih anaknya yang sesuai dengan mimpi. Dan itu terjadi ketika anaknya Ismail ini sudah usia 7 tahun secara tafsirannya. Ada yang mengatakan salasa asyra sanah, ada yang mengatakan Ismail usia 13 tahun. Acuannya ada yang mengatakan 7, karena 7 tahun itu masa anak sudah mulai diajak bicara, itu sudah mulai nyambung gitu ya. Anak-anak sekarang 7 tahun, anak masih SD ya, mulai mengawali awal pendidikannya itu di 7 tahun. 13 tahun kenapa? Masa anak-anak laki-laki baligh gitu ya. Jadi yang mengatakan 7 betul, mulai anak-anak mengawali pendidikannya di usia 7 tahun. Yang mengatakan 13 tahun itu betul, anak-anak masuk usia bali. Sudah mulai anak itu mengerti akan dirinya dan kewajibannya sebagai seorang mukallaf atau orang yang ditugaskan oleh Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang kemudian Allah wajibkan. Nah, tafsirannya demikian. Mimpi itu terjadi, kemudian tanggal 10 Nabi Ibrahim sudah tekad bulat fahamma binahrihi untuk melaksanakan naharnya, pemotongan sesuai dengan instruksi atau mimpi itu. Walida sumian nahar, maka hari itu disebut dengan hari nahar atau hari kurban. Awal muasalnya demikian. Tarwiyah di kegalauan kebingungan, Arafah sudah menemukan jawaban, nahar sudah mau melaksanakan pemotongan, itu disebut dengan nahar. Gitu ya. Nah, kisah yang heroik pun kemudian terjadi. Falamma rada yadhaba bi Ismail alaihi salam ila nahri, qala Ibrahim alaihi salam li Hajar wa hiya ummu Ismail alaihi salam, albisi waladaka Ismail ahsana thiyabih fa inni dhahibun bihi ila dhiyafati. Falbisatu ummuhu wa duhinatuhu wa rujilat sya'ru ra'sihi. Fahamal Ibrahim alaihi salam hublan wa sikinan wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Wa lam yakun iblis alaihi la'nah min yaumi khalaqahum wa ashwal wala aktsar taraddadan minhu fi dhalikal yaum. Fakana Ismail alaihi salam ya'uddu amama abihi faja iblis yaqul li abihi ala tara intigala qamati wa husna suratihi wa latafati siratihi wa latafati siratihi. Ini jemaah sekalian, kisah yang kemudian tanggal 10 itu Nabi Ibrahim menyatakan untuk melaksanakan menunaikan mimpinya. Ibrahim mengatakan kepada istrinya Li Hajar, bahasanya beliau tidak cerita Pak. Rupanya kalau di sini ya, beliau nggak cerita tentang mimpi itu untuk menyembelih anaknya, karena dia yakin tidak ada satu
pun ibu di dunia ini yang tega kalau ada ayahnya bilang saya mau menyembelih anakku. Yakinlah, mau sesolehah apapun bahasanya, kalau dipamitin ayah mau pergi ya, mau ngapain ya, mau menyembelih anak. Ayah semalam mimpi, apalagi orang-orang zaman sekarang, pamitnya kemana, perginya kemana, nyampainya kemana, pulangnya jam berapa nggak tahu. Nah ini, padahal Nabi Ibrahim orang yang nggak pernah bohong, yang setiap perjalanan hidupnya tidak pernah karena ambisi nafsunya, selalu dituntun oleh Allah. Hingga akhirnya mengatakan kepada istrinya, "Mah," bahasa sekarang ya, "albisi waladaka Ismail ahsana siabi." Mah, tolong pakaikan Ismail pakaian terbaik. Tapi di luar dugaan, istrinya ini ternyata lebih taat dari perkiraan, Pak. Setiap suaminya ngomong selalu bilang, "Siap, Pak. Siap, Abah." Nggak pernah bilang, "Buat apa? Mau ngapain? Kemana?" Nggak kayak istri sekarang, Pak. Kita pamit aja banyak banget pertanyaannya. Mau kemana sih? Mau ngapain? Ini nih, Bu Hajar ini kalau Nabi Ibrahim bilang, "Ma, Umi, tolong pakaikan Ismail pakaian terbaik. Saya mau pergi menuju jamuan undangan dari Allah." Itu bahasanya, bahasa Ibrahim, halus. Siap. Diambillah pakaian terbaiknya, disisirin rambutnya, warajila sya'ruhu waduhinat, kemudian dikasih minyak wangi, pakaiannya kasih minyak wangi, badannya, rambutnya disisir, ganteng itu anak, ya Allah, namanya anak Arab bukan anak Indonesia. Oke, Bapak kalau boleh lihat nanti anak yang di Palestina cakep-cakep itu. Apalagi Nabi Ibrahim ini anaknya peranakan ya. Palestina sama mana, Pak? Bu Hajar? Mesir ya? Bu Hajar Mesir. Nabi Ibrahim asalnya Irak ya? Udah kebayang tuh. Itu peranakan dari, kalau apa namanya, lain, wajahnya jauh dari anak-anak Indonesia. Jadi ganteng, disisirin, udah. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya. Tapi di sakunya ini ada tali tambang, tali dan juga hublan wasikinan, bawa pisau dan juga tali. Di luar sepengetahuan Ibu Hajar. Dan Ibu Hajar nggak rewel. Rewelnya cuma sekali pada saat ditinggal ketika di apa namanya yang sebelum jam-jam itu di padang, yaitu padang pasir ditinggal. Cuman itu yang ngomong, "Pah, mau kemana?" "Mau pergi." 3 kali. "Kamu mau ninggalin aku?" "Iya." "Beneran mau ninggalin aku?" "Iya." Ketiganya, "Beneran mau ninggalin aku, Pak?" "Iya." "Kenapa?" "Perintah Allah." "Ya." "Iya." Udah selesai, ya udah sana. Cuman itu aja rewelnya Ibu Hajar, karena tahu persis siapa Ibrahim. Istri yang tahu persis siapa suaminya dia nggak akan rewel. Biasanya istri yang rewel itu karena suaminya yang mungkin barangkali memang yang pertama adalah bawaan istri, bawaan perempuan. Yang berikutnya mungkin barangkali suaminya pernah ada pernah ada catatan kurang baik, atau mungkin barangkali tidak bisa dipegang omongannya. Nah ini kemudian itu rewelnya cuma sekali itu aja. Selebihnya apa yang dilakukan nurut full. Pergilah Ibrahim membawa Ismail dengan membawa pisau dan juga tambang tali. Walam yakun iblis alaihi la'nah min yaumi khalaqahu mahu ashghal bala aksara tardadan minhu fi dzalikal yaum. Ternyata Nabi Ibrahim juga gelisah, Pak. Seyakin-yakinnya, karena ini perintah agak lain dari yang lain. Walaupun beliau sangat yakin, tapi kepikiran, Pak. Karena nggak akan tahu kalau endingnya bakal seindah itu. Yang kemudian ketika dilaksanakan, nah ini iblis itu gelisah. Kenapa? Karena iblis sepanjang karirnya nyaris tidak pernah gagal. Ya kan?
Iblis menggoda Nabi Adam, sukses Pak hitungannya melalui istri. Ternyata Nabi Adamnya sukses menjadi panutan. Tapi saat itu yang tergoda awalnya jadi istri. Oh, Nabi Adam itu Pak, itu ketika nggak boleh mendekati pohon apa Pak? Kuldi. Pohon kuldi itu Nabi Ibrahim benar-benar nggak mau, cuman istrinya yang ngerayu. Makanya kadang kita imannya kuat, tapi karena bujukan bisikan istri jadi terpengaruh. Itu bisa loh. Ya, samping deh. Banyak tuh, makanya di keluarga kebanyakan yang terjadi adalah kemauan istri dan suami menuruti kemauan istri. Nabi Adam itu nggak mau Pak deketi buah karena udah yakin udah nggak boleh. Tapi Pak, pengen makan buah itu. Kan kita biasa istri pengen beli ini, pengen beli itu. Kalau nggak diturutin ngambek dengan gayanya gitu kan, ngambek gitu kan. Kalau nggak ngambek yang ngomel-ngomel, kita juga dia nggak tega juga, daripada ribut ya udahlah ngalahin. Akhirnya apa? Setiap kebanyakan yang terjadi dalam rumah tangga, yang terjadi adalah maunya istri. Kita pengen anaknya mondok nih ceritanya. Ini kisah pribadi, nggak tahu siapa. Tapi istri bilang nggak usah mondok lah, masukin sekolah aja yang Islami. Ngalah juga kita. Mondok aja, nggak usah lah, nggak tega. Akhirnya apa? Nggak mondok juga. Kenapa? Karena istri nggak mau. Nah ini kisah nggak tahu kisah siapa, bukan kisah pribadi ya. Kita suami pengennya anak masukin ke sini, istri nggak mau. Ujungnya yang terjadi biasanya adalah kemauan istri. Kita simbolis aja kepala rumah tangga. Ujung-ujungnya apa? Yang kebanyakan terjadi adalah maunya istri. Daripada nggak kebagian? Nah itu. Nah akhirnya iblis itu sepanjang karirnya nyaris tidak pernah gagal. Tapi ternyata iblis ketika menggoda Ibrahim ini ngedon Pak. Dengan pengalaman, segudang pengalamannya iblis, dari mulai pengalaman langit, pengalaman bumi, dia sudah punya semuanya. Tapi ketika menggoda Nabi Ibrahim, ceper dia Pak, ngeper juga dia rupanya. Sampai bilang Ibrahim, ala tara itidala qomati wa husna suratihi wa latafati siratihi. Ibrahim, kamu lihat gak? Ismail tuh lagi lucu-lucunya loh, lagi pinter-pinternya, lagi cakep-cakepnya, nurut banget sama kamu. Tahu saya, orang saya bapaknya. Gak lihat apa tuh anakmu? Iya tahu. Anak seganteng itu, secakep itu, mukamu potong, mukamu sembelih. Jawaban Ibrahim adalah, betul saya tahu. Naam, walakin umirtu bidzalik. Saya tahu ini anak saya. Anak yang saya idam-idamkan puluhan tahun lamanya. Yang kalau dibandingkan dengan seluruh harta ada di muka bumi ini, saya lebih memilih anak saya. Tapi walakin umirtu bidzalik, tetapi ini perintah. Pantang mundur sejengkal pun kalau ini perintah jadi Allah akan saya laksanakan. Udah nggak berani ngomong lagi tuh. Orang kalau sudah dijawab begitu, telak Pak. Walakin umirtu bidzalik. Ini perintah. Perintah sholat, mau saya lagi malas kayak gimana pun harus saya jalankan. Mau saya lagi sesibuk apapun saya jalankan. Jadi nggak ada alasan kalau itu adalah perintah Allah. Nggak ada alasan lagi kerja lah, lagi sibuk-sibuknya kah, lagi ngapain kah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Nggak ada alasan untuk membatalkannya kalau batalnya itu bukan karena syar'i. Kita kan banyak alasan. Ini itu. Macam-macam. Sholat jamaah alasannya banyak banget. Suruh puasa alasannya banyak banget. Padahal sehat, seger. Nah itu. Nah ini. Kemudian setelah iblis itu nyerah menggoda Ibrahim, kemudian datang kepada ibunya, Ibu Hajar, dengan bahasa yang elegan juga tuh iblis pintar tuh. Kaifa udin zahaba Ibrahim bibni kali yadbahahu. Datang kepada Ibrahim menyambar sebagai orang, Bu Hajar, kok bisa-bisanya sampai yang duduk manis anteng di sini, sedangkan suamimu Ibrahim membawa anak kesayanganmu Ismail pergi ke sana dengan membawa pisau dan juga tali untuk menyembelih anakmu. Mendapat hasutan demikian, istri yang solehah nggak gampang terprovokasi. Nanti kasih tahu nih, sesoleh apa Ibu Hajar, kasih tahu istri kita. Tuh mah Ibu Hajar, mau dibilang suaminya menyembelih anaknya, dia nggak ngaruh. Mau dibilang suaminya mau selingkuh apapun, nggak ngaruh.
Karena udah percaya keyakinan suaminya nggak akan selingkuh, nggak akan nyeleweng, percaya, yakin. Bahasanya apa yang disampaikan? La takdzib alayya hal ra'aita aban yadbahu ibnahu, yang pertama. Jangan dusta kau sama saya. Pernah ada nggak sejarahnya ayah menyembelih anaknya? Nah ini akan terjadi sekarang. Dan akan menjadi sejarah itu, kata iblis. Lain sekarang buktinya, tadi Ibrahim membawa pisau dan juga tali untuk menyembelih anaknya. Dan ini akan menjadi sejarah bapak menyembelih anaknya versi sejarah. Sejarahnya betul, yang iblis sampaikan betul. Tapi yang kemudian terjadi, iblis dengan rekayasanya dia bilang bahwasanya akan jadi sejarah kelam. Tapi di kita menjadi sejarah indah kan? Ternyata apa yang disampaikan iblis sedikit banyak bukan membenarkan ya, tapi akan menjadi sejarah betul. Tapi sejarah iblis yang diramalkan adalah sejarah kelam. Seorang yang ngaku sebagai nabi menyembelih anaknya, kemudian anaknya mati, kemudian si nabi itu laknat. ini apa skenarionya atau dramanya si iblis, atau dia sebagai sutradaranya kan demikian tuh. Ngomong sama si Ibu Hajar ini. Kemudian qalat li, nah ini Pak. Tadi Nabi Ibrahim sekali disampaikan iblis, sekali jawaban iblis mati kutu. Tapi lain dengan ibu-ibu, dialog dulu. Kita cukup sekali, ya udah, ya nggak apa-apa, saya minta maaf, saya maafin. Lain dengan mak-mak, makanya nggak usah heran, dari dulu tabiatnya demikian. Jadi nggak usah heran kalau perlu dialog dulu untuk meminta maaf saja, ngalor ngidul ngitan ngulon, baru itu pun belum minta maaf, masih nyalah-nyalain kamu sih. Bahasanya gitu. Nah, kalau Nabi Ibrahim memang jadi dulu karakter perempuan demikian, sampai akhirnya dialog dulu. Kalau li ayyi syai'in yadbahu, untuk apa Ibrahim menyembelih anaknya? Qala yaz'amu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Lu emang enggak tahu Ibrahim itu memiliki keyakinan bahwasanya dia bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dia enggak cerita iblis, tapi tahu tuh, Pak. Hebatnya tuh di situ, Pak. Untuk apa Ibrahim suamiku menyembelih anaknya, anakku Ismail? Qala yaz'amu annahu amarahu rabbuhu bidzalik. Dia mengira Ibrahim itu disuruh oleh Tuhannya melalui mimpinya. Nah, barulah jawaban si istri mengatakan, an-nabiyyu la yu'mar bil batil. Seorang nabi tidak pernah disuruh oleh Allah untuk mengerjakan kebatilan. Wa ana afdali amrihi ruhi, dan saya serahkan sepenuhnya urusanku pada suamiku. Nah, kesolehannya baru muncul saat itu yang tidak tertanding oleh istri manapun. Kalau sudah saya sepenuhnya yakin dengan suamiku bahwa dia tidak pernah diperintahkan dalam hal kebatilan, saya pasrah dengan apa yang dilakukan, pasti benar. Luar biasa, Pak. Makin yakin, makin senang jadi suami kalau sini begitu. Padahal tapi belum kedengeran loh. Tapi Pak masih dialog rupanya. Pakai fabiwaladi, tapi bagaimana dengan keadaan anakku? Falana isa min janibiha jaila Ismail. Nah, begitupun dengan anakku, saya pasrahkan sepenuhnya pada ayahnya. No, Pak. Pendidikan ibu seharusnya memang menyerahkan kepada suami, tapi dengan catatan suami yang betul-betul dipercaya. Kemampuan agamanya, kemampuan intelektualnya, dan latar belakang pendidikannya. Suami kalau sudah bisa menjadi imam yang betul-betul, istri menyerahkan sepenuhnya. Udah bagaimana ayah saja. Anak memasukin pesantren, monggo. Memasukin sekolah Islam terpadu, monggo. Saya nurut apa kata ayah, silakan. Saya yakin itu yang terbaik. Tapi ini suaminya nabi, udah teruji. Kalau suaminya masih kayak kita, masih kaleng-kaleng. Nah, makanya wajar kalau masih agak ragunya, bukan agak, memang ragu sama kita gitu ya, wajar gitu ya. Karena kita masih levelnya, masih level kaleng-kaleng. Faqala innaka taf. Nah, yang terakhir, kemudian ini belum sampai pemotongan ya Pak, masih dialog-dialog seputar itu sebelum penyembelihan. Sampai akhirnya iblis datang kepada Ismail. Ismail, temuin. Kenapa? Innaka tafrah wa tal'ab wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu yadbahu. Nah, Ismail, saya kasih tahu. Kok kamu bisa nggak curiga sih sama ayahmu? Curiga kenapa? Kamu senang-senang aja, kamu happy-happy aja main-main sama ayahmu, lari-larian, kamu kadang ngejulin ayahmu, kan tak udah sama abihi. Kamu biasa aja, padahal ayahmu tuh lagi bawa pisau sama tali loh.
Faqala la takdzib alayya lima yadbahani abi. Loh, kamu jangan dusta. Untuk apa ayahku mau memotong aku, mau menyembelih aku? Yaz'amu annahu amrahu rabbahu bidzalik. Sama dengan yang disampaikan kepada ibunya. Dia mau menyembelih, anak kecil kan senang diajak ngobrol. Apalagi dengan bahasa anak-anak juga sama. Kamu kok senang-senang aja sih mau disembelih sama ayahmu? Kan ayahmu bawa pisau, bawa tali. Lu jangan dusta kamu. Sama persis bahasanya, redaksinya. Ini anak ini nurunin karakter ibunya juga rupanya. Karena kebanyakan 24 jam anak-anak kita kebanyakan lebih banyak ketemu dengan ibunya. Makanya betul yang dikatakan bahwasanya ibu itu adalah guru pertama buat anak-anak kita. Madrasah terbaik itu rumah, guru terbaik adalah ibu. Sekali kita salah memilih pasangan, anak kita akan mengikuti ibunya. Tapi kalau benar milih pasangan, anak cenderung ke ibunya. Bisa jadi itu dominannya ke ibunya. Nabi Ismail bilang, ketika iblis bilang yaz'amu annahu amra rabbahu bidzalik qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Allah, Pak, di luar dugaan si anak yang masih usia kecil ketika dibilang ayahmu tuh mau menyembelih kamu dan dia menyangka bahwa ayahmu bermimpi, dalam mimpinya dia menyembelih kamu. Anaknya jawabannya, Pak, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Saya dengarkan dan saya taati perintah Tuhanku. Astagfirullah, Masya Allah, Pak. Luar biasa nih anak kalau usia segitu. Ayah, saya sholat ke masjid, saya mau ngaji. Ya Allah, Pak, ini udah soleh segitu, Pak, nggak usah perlu di ini. Anak kita kalau sudah ada inisiatif untuk ke masjid sendiri, ayah pengen ke masjid, ini tandanya hidayah sudah muncul, Pak. Jangan dilarang, kasih tahu aja. Tapi ayah hari ini nggak bisa ke masjid nemenin kamu ya. Nanti di masjid jangan bercanda, jangan ganggu jamaah yang lain. Siap? Siap, ayah. Walaupun ke masjidnya cuman pengen main-main sama temen, nggak masalah, biarin. Walaupun kita lagi sibuk nggak bisa nemenin, lebih baik aja temenin. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kasih nasihat, kasih pejangan. Nah, ingat ya, di masjid kamu yang sopan, yang rapi, jangan berisik, jangan ganggu bapak-bapak. Siap ya? Ini hidayah loh, Pak. Di saat anak-anak seusianya lagi sibuk-sibuknya dengan kesibukan anak-anaknya, ternyata dia sebagian pikirannya, sebagian hatinya sudah bergantung di masjid. Ini yang nanti akan meneruskan kita. Nah, ini jemaah sekalian. Nah, kecilnya Ismail, sami'na wa kalam rabbi falamma arada iblis ayyulqiya kalaman. Ketika iblis mau ngomong lagi, dilemparlah iblis itu mengenai pelipis kiri ya kalau nggak salah tuh. Akhadha Ismail alaihissalam hijron minal ardi faramahu bihi faqafa qa'ana al-yusra. Kena mata kiri, yang itu kemudian disebut dengan melempar jumroh, mengikuti, meneladani Nabi Ismail. Ini yang kemudian fa'aujaballahu alaina, kemudian Allah wajibkan atas jamaah yang pergi ke tanah suci itu, faromahu, untuk melempar batu itu, fawaqa'ina lusna. Ini kemudian apa? Fidzalikal maudi tardan lisyaiton waqtidaan bi Ismail bin Khalilur Rahman. Ini sebagai bentuk kita melempar setan dan juga mengikuti jejak Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Waktunya habis, Pak. Belum sampai ke penyembelihan lagi nih. Apa, Pak? Sampaikan aja nanti pas Idul Adha. Baik jemaah sekalian, ini cukup sampai di sini. Nantilah ada waktu lagi kita bahas lagi. Walaupun momennya nggak apa-apa, agak lain nggak apa-apa. Terus setelah kan masih ada hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 ya, Zulhijjah. Haram untuk puasa ya. Oke, jadi masih Lebaran nanti. Ini kita yang puasa Tarwiyah, alhamdulillah. Yang puasa Arafah, alhamdulillah. Yang nggak puasa nggak salah, karena ini juga sunnah. Jadi monggo, alhamdulillah. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jamaah yang antusias untuk ikut andil berkorban di Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi meniti jembatan Shiratal Mustaqim dengan apa yang hewan yang kita kurbankan. Yang belum, mudah-mudahan Allah lampangkan rezekinya.
yang sudah mudah-mudahan Allah terima sebagai nanti meniti jembatan Siratal Mustaqim sampai kepada surganya Allah, yang belum mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Begitupun dengan yang kurban, mudah-mudahan nanti bisa setiap tahun kurbannya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.